Saudara-saudari yang terkasih, selamat berhari Minggu. Saat ini saya ingin mengundang saudara-saudari terkasih untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Apakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkannya. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu juga tidak mau pergi?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu yang lalu kita telah mendengarkan perkataan Yesus yang berbicara tentang roti hidup. Ketika Yesus berbicara tentang roti yang turun dari surga, banyak orang mulai bersungut-sungut. Dan terutama ketika dia mengatakan, "Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Adalah benar bahwa ketika orang mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal, maka orang akan mulai bertanya karena ketidakmengertian mereka. Seorang manusia mau memberikan dirinya, mau memberikan tubuh dan darahnya menjadi makanan bagi yang lain. Apakah di antara kita ada yang pernah melihat orang makan daging manusia? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat dengan matanya sendiri orang mengkonsumsi daging manusia. Kita ingat bahwa di Argentina pada tanggal 13 Oktober 1972 terjadi kecelakaan sebuah pesawat yang menabrak pegunungan di perbatasan Argentina dan Chile. Banyak orang yang luput saat itu, tetapi karena mereka tidak bisa keluar dari tempat di mana mereka berada, maka banyak di antara mereka akhirnya meninggal. Meninggal karena kedinginan, meninggal karena tidak ada makanan. Dan untuk bisa bertahan hidup, akhirnya
beberapa orang yang masih hidup mengambil keputusan untuk makan daging manusia, makan daging saudara-saudaranya yang telah meninggal. Hal itu terjadi karena situasi memaksa mereka untuk makan daging manusia agar mereka bisa bertahan hidup. Karena itu ketika Yesus mengatakan, "Roti yang aku berikan adalah dagingku, dan anggur yang aku berikan adalah darahku," para pengikutnya tidak mengerti, sehingga mereka bereaksi dan bertanya, "Mengapa orang ini mau memberikan tubuh dan darahnya untuk kita makan?" Ketika Yesus berbicara tentang roti hidup yang turun dari surga, Ia sendiri menjelaskannya kepada para pengikutnya. Apa arti dari roti yang turun dari surga? Tetapi orang-orang tidak mengerti. Karena ketidakmengertian ini, maka sedikit demi sedikit mereka meninggalkan Dia dan tidak mau mengikuti Dia lagi. Para pengikutnya merasa terganggu dengan perkataan-perkataan Yesus sendiri. Karena itu mereka berkata, "Perkataan ini sangat keras. Siapa yang bisa mendengarkannya?" Perkataan mana yang keras? "Barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, ia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Para pengikut Yesus, mereka tidak merasa penting saat itu bahwa pada akhir zaman mereka akan dibangkitkan atau tidak. Pada akhir zaman mereka akan mengalami hidup abadi atau tidak. Tetapi yang menjadi persoalan bagi mereka adalah makan daging dan minum darah manusia. Karena begitulah pengertian mereka. Karena itu mereka merasa terganggu dan menolak Yesus, meninggalkan Dia dan tidak mau mengikuti Dia lagi. Karena melihat orang-orang mulai meninggalkan Dia, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah itu menjadi skandal bagi kamu?" Untuk Yesus, hal itu adalah hal awal di mana para muridnya atau para pengikutnya ditantang. Ditantang karena ketidakmengertian mereka. Ditantang dengan hal-hal yang kecil. Karena ke depannya mereka akan melihat hal-hal yang besar. Hal-hal yang membuat mereka menjadi guncang imannya. Karena itu Dia berkata, "Apa yang akan terjadi ketika kalian melihat Anak Manusia naik ke tempat Dia sebelumnya berada?" Karena hanya mengatakan, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku," iman mereka sudah terguncang. Apalagi ketika mereka melihat Anak Manusia, Anak Allah, naik ke tempat Dia sebelumnya berada. Saudara-saudari terkasih, ketika kita menutup diri di dalam dunia kita sendiri, menutup diri di dalam pikiran dan akal budi kita sendiri, dan tidak membiarkan sabda Allah meresap di dalam lubuk hati kita yang terdalam, maka kita akan terus hidup di dalam dunia yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan skandal, penuh dengan ketidakmengertian.
apa artinya roti yang memberi kita hidup kekal. Sampai kapan kita terus hidup dalam situasi seperti ini? Situasi ketidakmengertian kita. Kapan kita membiarkan diri kita diubah, ditransformasi oleh Roh Allah? Hati dan budi kita sangat manusiawi, sangat terbatas, dan kita sulit untuk mengerti perkataan-perkataan Yesus. Dan lebih dari itu, kita tidak mengerti rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah diri kita, yang mentransformasi diri kita. Hanya Dia yang dapat menerangi akal budi kita, sehingga kita dapat mengerti dan memahami serta menerima sabda Allah. Dan ketika kita diubah, diterangi oleh Roh Allah, maka kita menjadi manusia baru, manusia yang berubah, manusia yang percaya akan Roh Allah, akan Allah yang hidup, akan Allah yang memberi kita hidup dengan tubuh dan darahnya. Sejak awal, banyak pengikut Yesus yang tidak percaya akan kata-kata Yesus. Karena itu, ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti itu akan hidup selama-lamanya." Mereka menjadi bingung, iman mereka diguncangkan. Karena itu, sedikit demi sedikit mereka meninggalkan Dia dan tidak mau mengikuti Dia lagi. Melihat hal tersebut, Yesus berpaling kepada ke-12 murid-Nya, kepada orang-orang yang paling dekat dengannya, dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian juga mau pergi?" Pertanyaan sang guru menuntut suatu jawaban yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam dari ke-12 murid-Nya. Suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang pasti, jawaban yang keluar dari hati yang paling dalam, dan bukan dari hasil pikiran manusia dengan berbagai kalkulasi, dengan berbagai interes. Yesus membutuhkan suatu jawaban yang sederhana tetapi yang pasti, karena perjalanan dari ke-12 murid-Nya yang akan mereka tempuh adalah suatu perjalanan yang sulit, suatu perjalanan yang penuh tantangan, suatu jalan yang menuntut mereka untuk meninggalkan segala-galanya, suatu jalan yang penuh dengan penolakan dan penderitaan. Dengan demikian, para murid Yesus ditantang sejak awal oleh sang guru agar mereka dengan penuh iman, penuh harapan, dan penuh perjuangan mengikuti Yesus sebagai sang guru, sebagai sang penyelamat. Yesus menantang mereka agar hidup iman mereka diperkuat. Dan sebagaimana orang-orang menolak Yesus, para rasul pun akan ditolak. Karena itu, Dia meminta mereka untuk memberikan suatu jawaban yang pasti.
Dan terhadap pertanyaan Yesus, apakah kalian juga mau pergi? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah sabda kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawaban Petrus ini adalah suatu jawaban yang berlandaskan pada iman yang kuat dan teguh, tetapi juga suatu jawaban yang penuh konsekuensi di masa depan. Suatu jawaban yang menuntut kompromi dari kita dengan Tuhan. Dan hari ini, bila Yesus bertanya kepada kita, apakah kalian juga mau pergi? Apa yang harus kita jawab? Ketika Yesus mengatakan hal itu, kita harus memberikan jawaban yang pasti. Jawaban yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tetapi sebelum memberikan jawaban, kita harus meminta kepada Roh Kudus agar Dia menerangi hidup kita, agar Dia menerangi hati dan budi kita, agar kita pun dapat memberikan suatu jawaban yang tepat, jawaban yang keluar dari dalam hati kita, dan bukan hanya sekedar memberikan jawaban untuk menyenangkan atau menghibur Tuhan. Semoga Tuhan yang memanggil kita senantiasa melindungi, menuntun jalan hidup kita, agar kita pun menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia kini dan selama-lamanya. Amin. Dan semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.